Assalamualaikum, selamat pagi. Puhaba Syedara, hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebuah minibus terseret arus sungai Krung Susuh sejauh 300 meter namun penumpangnya berhasil menyelamatkan diri. Harga bawang dan cabai di pasar tradisional Kota Binjai, Aceh Timur melonjak hampir 2 kali lipat. Sejumlah guru honorer di daerah terpencil Kabupaten Aceh Besar kebagian daging kurban yang dibagikan setiap tahun. Nggak dipukul. Warga Kampung Cintaraja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, menangkap seseorang yang diduga mencuri brondolan sawit di kebun. Warga tak menyangka yang ditangkap tersebut merupakan anggota polisi. Video amatir warga merekam saat oknum polisi yang diduga berada di balik pencurian brondolan sawit ditangkap. Meski mendapat perlawanan, warga tetap bisa menangkap oknum polisi tersebut. Penangkapan oknum polisi tersebut bermula saat sejumlah brondolan sawit beserta becak yang diparkir di pekarangan rumah warga hilang. Mereka kemudian menelusuri dan mendapat becak berisi brondolan sawit mogok dalam perjalanan. Warga memergoki 3 orang yang mengaku disuruh oknum polisi. Tak lama kemudian oknum polisi tersebut tiba seraya meminta warga melepaskan ke-3 orang tersebut. Tak pelak, mereka terlibat cekcok dan mengikat oknum polisi. Warga juga memeriksa kendaraan oknum polisi. Setelah diikat, oknum polisi tersebut diserahkan ke Polsek Bendahara. Awalnya 2 orang di situ. Berarti rame orangnya. Ada berapa orang? Orang tuh 4 orang. 4 orang. 4 orang. Jadi kendaraan itu rusak. Lah 2 orang doang. Jadi kita bertanya dengan mereka, kalian curi brondolan kami dengan becak kami? Ya mereka tidak katanya. Sedangkan mereka mengatakan tidak. Becak kami itu di situ. Kami tanya lagi, ayo kalian ikut ke kampung kami. Nah, disitulah mereka mengakui bahwasannya mereka disuruh oleh saudara John. Humas Polres Aceh Tamiang, Ibtu Syafrizal melalui sambungan telepon membenarkan yang diamankan warga merupakan anggota Polsek Rantau. Oknum polisi tersebut saat ini sedang dirawat di RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang. Sebagai tindak lanjut, oknum polisi dalam pengawasan Seksi Propam Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum. Ramadan melaporkan dari Aceh Tamiang, Aceh. Udah siap jual ya. Satu unit minibus terseret arus sungai Krung Susuh sejauh 300 meter di kawasan Desa Lung Hasan, Kecamatan Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Minggu sore. Meski mobil rusak parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi saat mobil angkutan umum ini sedang dicuci di aliran sungai Krung Susuh. Namun, usai dicuci, mobil tersebut tidak segera dipindahkan hingga debit air sungai meningkat dan menyeret mobil naas itu. Sang sopir berusaha menyelamatkan mobil dari derasnya air sungai, namun gagal. Mobil yang baru saja selesai dicuci terseret arus sungai hingga 300 meter. Sopir bersama anaknya berhasil menyelamatkan diri ke pinggir sungai. Warga pun bergegas memberi pertolongan agar mobil tidak terseret terlalu jauh. Petugas BPBK Aceh Barat Daya, Tagana, tentara, dan polisi serta dibantu warga berhasil menarik mobil ke darat setelah berjibaku selama 2 jam lebih. Ya ada mobil Kia ini 300 mobil bus dari Medan. Jadi sampai ke Blangpidi, selesai bongkar barang dia rencana mencuci mobil.
tiba-tiba selesai lagi cuci mobil, air datang dengan tiba-tiba. Tidak sempat mobilnya dinaikkan ke darat. Ada korban jiwa tadi? Untuk alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada. Untuk mobilnya bagaimana kondisinya? Kondisi mobil agak rusak ringan. Petugas mengimbau warga agar berhati-hati saat beraktivitas di sungai karena wilayah Aceh Barat Daya dan sekitarnya sedang dilanda hujan sedang hingga deras. Imbauan tersebut untuk mencegah kecelakaan dan korban jiwa. Basriadi melaporkan dari Aceh Barat Daya. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Aceh Timur naik drastis, terutama bawang dan cabai merah keriting. Akibatnya transaksi sepi lantaran daya beli warga turun. Pasar utama tradisional Kota Binjai, Kecamatan Julo yang biasanya ramai, kali ini lebih sepi. Selain pasokan bahan kebutuhan pokok belum sepenuhnya normal, kenaikan harga ikut mempengaruhi daya beli. Beberapa bahan pokok harganya naik, diantaranya bawang merah dan cabai merah keriting. Harga bawang merah yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga cabai merah juga naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga bawang merah sama cabai merah. Berapa harganya, Bang? Cabai merah sampai penjualan 70. Dulu berapa harga? 40. Kalau bawang merah? Kalau merah dari 35 sampai ke 60. Kalau yang lain gimana, Bang? Tomat menurun. Cabai kecil mahal, yang kampung sampai 60. Selain cabai merah dan bawang, harga cabai rawit juga naik meski tidak tinggi. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga tomat dan kebutuhan pokok lainnya masih normal. Sekarang bawang merah sama ini atau cabai merah. Harapan kami semuanya bisa diturunkan karena kami masyarakat ini kan butuh apa yang lumayan murah lah ya untuk bahan sehari-hari. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok diperkirakan akibat pasokan yang belum normal. Warga berharap harga kebutuhan pokok kembali normal sehingga mereka tidak kesulitan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Idul Adha di Aceh Besar masih diwarnai penyembelihan hewan kurban. Kali ini sejumlah guru di daerah ini menyembelih sapi dan kambing untuk dibagikan kepada guru honorer khususnya yang bertugas di daerah terpencil. Para guru yang tergabung dalam Korps PGRI Aceh Besar untuk berbagi dengan sesama. Mereka menyembelih 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang dagingnya dibagikan kepada para cikgu di kabupaten setempat. Penyembelihan hewan kurban berlangsung di Gampung Bada, Kecamatan Ingin Jaya pada Selasa pagi. Hewan kurban disumbangkan para kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Aceh Besar. Sebagian hewan kurban juga sumbangan dari negeri jiran yang bersimpati dengan guru honorer di daerah ini. Hewan kurban diserahkan kepada tenaga guru honorer setiap tahun. Untuk tahun ini, tahun 2024, kita menyembelih sapi kurban, itu ada 5 sapi, kemudian ada 3 kambing. Rencananya kita akan salurkan kepada teman-teman guru bakti yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Dan tentunya kita berharap sekali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman guru bakti yang ada di Aceh Besar. Kemudian kita rencananya akan juga mengirim kurban ini ke guru di Lembah Selawah, kemudian juga di Lam Teba. Pembagian daging kurban digilir untuk guru honorer di daerah terpencil. Sebelumnya, guru honorer di Kecamatan Long yang menerima. Tahun ini menyasar guru honorer di Kecamatan Lembah Selawah dan Kemukiman Lam Teba, Kecamatan Selimum.
Baiklah, saya memang hampir setiap tahun berkurban di PGRI. Kemudian dengan berkurban ini semoga ada kawan-kawan lain yang terus-menerus bertambah. InsyaAllah karena kurban ini bagus sekali. Yang pertama untuk kita pribadi, yang kedua bisa membantu kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita yang misalnya seperti ini, ada ini 10, nanti kita kasih ke guru-guru honor kita yang merasa membutuhkan. Pembagian daging kurban dinilai sangat membantu 410 tenaga guru honorer yang kini mengabdi di Aceh Besar. Meski daging kurban diantarkan ke lokasi, sejumlah guru juga hadir saat penyembelihan. Suasana ini mereka manfaatkan untuk bersilaturahmi yang selama ini terkendala jaraknya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.